tetangga kita tidak puasa, ya kita itu harus bersikap seperti biasa. Jadi tidak usah kita itu memaksa orang lain harus menghormati kita. Ketika saya melakukan puasa, tetangga saya jualan makanan sehari-hari, kita jangan sampai mengganggu mereka, karena mereka juga sedang mencari rezeki untuk nafkah keluarga. Mereka juga melakukan tirakat untuk jualan seperti itu. Jadi kita itu ketika melakukan puasa, kita itu jangan sampai goyah, jangan sampai tergoda melihat tetangga kita jualan es krim, es campur, atau soto, atau dawet seperti itu. Kalau kita tergoda, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan menanggapi terkait beberapa pertanyaan teman-teman kita yang ada di media sosial mengatakan bahwa kepercayaan lokal yang ada di Jawa Nusantara itu kalau memang benar-benar baik dan bagus, kenapa tidak bisa berkembang? Para penganutnya hanya itu-itu saja ya. Kepercayaan lokal yang ada di Jawa itu ada, itu sejak zaman dahulu kala, sebelum agama-agama terbesar yang ada di Indonesia itu masuk ke Pulau Jawa, ke Pulau Nusantara tersebut, itu sudah ada. Jadi orang zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya Tuhan Yang Maha Esa, sudah mengerti tata cara gimana menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, cara gimana menghormati sesama umat manusia tersebut. Jadi kenapa kepercayaan lokal tersebut tidak bisa berkembang khususnya di Pulau Jawa, dan para penganutnya dianggapnya hanya itu-itu saja. Jadi orang Jawa ya, orang Jawa zaman dulu itu ketika menganut suatu kelompok atau suatu kepercayaan tersebut memang tidak disebar-sebarkan ya, tidak disebar-sebarkan bahwa inilah orang Jawa, Tuhannya ini dan kitabnya ini, seperti itu tidak ya. Jadi banyak sekali kepercayaan lokal yang ada di Jawa. Ada yang punya kitab dan ada yang tidak punya kitab sama sekali sampai sekarang, tapi penganutnya itu selalu ada dari generasi ke generasi ya. Jadi diturunkan kakeknya ke keturunannya tersebut sampai sekarang. Jadi orang Jawa itu ketika membuat tata cara atau upacara untuk ritual ke dalam acara kepercayaan tersebut, itu tidak mengeklaim, tidak pernah ini adalah karya dari Jawa tersebut ya, seperti itu. Jadi seperti contohnya kepercayaan Kapitayan yang ada di Jawa tersebut juga tidak disebarkan ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ke Pulau NTB tersebut. Itu hanya dipakai oleh orang-orang Jawa sendiri. Dan yang namanya kepercayaan lokal itu tidak hanya di Jawa ya, hampir di seluruh Indonesia itu setiap pulau itu punya kepercayaan sendiri-sendiri. Contohnya di daerah NTT, di Sumba, itu para penghayat kepercayaan itu juga banyak banget ya. Jadi mungkin teman-teman taunya kepercayaan lokal itu hanya ada di Jawa, itu menyebar di seluruh Indonesia ya. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan datang ke wilayah, ke daerah NTT, contohnya seperti Kalimantan, Sumatera, itu semua itu punya kepercayaan lokal yang dilestarikan dari zaman dulu sampai sekarang ya. Jadi kita itu harus banyak belajar ya. Jadi kita itu bisa membuka jendela dunia itu lewat media sosial. Jadi lewat media sosial itu kita itu tahu bahwa di sana itu seperti ini, di daerah sana itu seperti itu. Jadi kalau kita hanya mempelajari itu aja, kita itu akan ketinggalan ya, tidak tahu apa yang ada di luar sana, seperti itu. Dan yang namanya kepercayaan lokal itu juga tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia itu punya yang namanya kepercayaan lokal dan masih dilestarikan sampai sekarang ya. Dan kepercayaan lokal
yang ada di contohnya di Sumba itu juga tidak disebarkan ke Pulau Jawa, mereka dipakai sendiri oleh orang-orang NTT tersebut. Makanya kelihatannya kepercayaan lokal itu tidak berkembang ya. Jadi kepercayaan lokal itu macam-macam namanya. Jadi perkembangannya pesatnya itu sebenarnya luar biasa tanpa diketahui oleh orang-orang zaman sekarang atau orang-orang modern ya. Sepintasnya melihatnya bahwa wilayah di Jawa itu mayoritas ini, di Pulau Bali mayoritas ini, seperti itu, taunya seperti itu. Dan di Bali itu juga ada kepercayaan lokal itu ada. Dan sampai sekarang masih dilestarikan, ada yang mempertahankan kepercayaan lokal tersebut, ada juga yang dipadukan dengan agama Siwa Buddha tersebut, menjadi contohnya seperti agama Hindu yang ada di Bali sekarang ini, antara perpaduan kepercayaan lokal dan juga agama Hindu tersebut. Penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia itu juga melakukan puasa. Ada pertanyaan yang mengenai tentang puasa. Ketika kita melakukan puasa, apakah orang lain ya atau tetangga kita ketika saya puasa, apakah mereka yang tidak puasa harus menghormati kita? Ya tentunya bisa menghormati dan juga bisa tidak. Untuk menghormatinya kita jangan membuat keributan atau suara-suara gaduh untuk dikurangi, karena tetangga kita lagi melakukan meditasi dengan Tuhannya atau meditasi tentang ketenangan dirinya. Jadi Pak puasa itu untuk ketenangan diri dan juga supaya kita dijauhi dari pikiran-pikiran buruk, pikir-pikiran jahat yang merugikan orang lain, seperti itu, tidak jauh seperti itu ya. Jadi ketika tetangga kita tidak puasa ya kita itu harus bersikap seperti biasa. Jadi tidak usah kita itu memaksa orang lain harus menghormati kita. Ketika saya melakukan puasa, tetangga saya jualan makanan sehari-hari, kita jangan sampai mengganggu mereka, karena mereka juga sedang mencari rezeki untuk nafkah keluarga. Mereka juga melakukan tirakat untuk jualan seperti itu. Jadi kita itu ketika melakukan puasa, kita itu jangan sampai goyah, jangan sampai tergoda melihat tetangga kita jualan es krim, es campur, atau soto, atau dawet seperti itu. Kalau kita tergoda, itu otomatis puasa kita bisa gagal dan bisa diulangi lagi seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati kita. Bagi saya sebagai orang Jawa tersebut, mohon maaf jika kata-kata saya salah ya. Jadi di Indonesia ini untuk membicarakan sesuatu contohnya seperti puasa atau makanan itu sangat susah ya, karena ada mayoritas tertentu ya. Jadi ketika membahas makanan ini nanti katanya menyinggung, membahas ini, membahas budaya nanti menyinggung. Itu biasa yang terjadi di Indonesia. Jadi susah ya ketika kita mau mengekspresikan diri kita, menceritakan sesuatu tentang budaya kita, budaya Jawa Nusantara yang adiluhung, yang tidak bisa dimiliki orang lain tersebut. Jadi banyak sekali konten kreator yang curhat ke saya bahwa ketika membahas suatu budaya yang ada di wilayahnya teman saya di luar Jawa sana, itu seolah-olah padahal pembahasan budaya yang ada di wilayah teman saya tersebut. Tapi kadang-kadang orang-orang zaman sekarang itu merasa tersinggung ya. Jadi kata-katanya membahas budaya itu seolah-olah menyinggung organisasi tertentu seperti itu. Sebenarnya tidak ya. Jadi di Indonesia itu berbagai macam budaya. Setiap wilayah itu punya budaya sendiri-sendiri, punya bahasa sendiri-sendiri, dan juga punya agama kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi kita itu harus Bhinneka Tunggal Ika, saling hormat menghormati, harus punya toleransi yang tinggi. Jadi ketika nanti ya, ini pesan saya, ketika umat Islam melakukan ibadah puasa Ramadan selama 30 hari tersebut, buat teman-teman yang non muslim ya, apapun agamanya ya, untuk menghormati gimana caranya ya, jangan membuat keributan atau kegaduhan tersebut. Jadi kalau mengenai tentang warung-warung yang
dipaksa buka separuh itu, ya itu adalah tergantung urusannya pemerintah Republik Indonesia. Ya gimana cara mengaturnya supaya antara orang muslim dan non muslim itu tetap berjalan seimbang, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan panjenengan atau menyinggung suatu kelompok organisasi tertentu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.